Selamat pagi Pak Restu, Bu Popi, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ninyoman Adelina dan rekan saya, Shirley Margareta, akan mempresentasikan proposal PKMP kami yang berjudul Biofilter Anodonta-Wudiana sebagai unit substitusi untuk meningkatkan kualitas air baku. Berikut merupakan topik bahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan luaran. Yang ketiga ada rancangan metode penelitian. Dan yang terakhir yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Pertama-tama saya akan membahas latar belakang dari program penelitian ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa air merupakan salah satu komponen yang penting bagi kebutuhan hidup kita, baik itu untuk minum, mencuci, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kualitas air pun semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya limbah industri, limbah medis, maupun limbah domestik yang secara sadar maupun tidak kita sadari, kita itu turut ikut berkontribusi dalam pembuangan limbah tersebut. Nah, melalui foto di samping, dapat kita amati bahwa air sungai pada foto tersebut tampak berwarna coklat keruh dan juga ada sampah di dalam air tersebut. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas air baku yang kita miliki. Foto tersebut ini merupakan gambaran dari keadaan Sungai Jagir di pinggiran kota Surabaya. Lalu untuk proses pengolahan air saat ini umumnya menggunakan metode kimia, yakni berupa koagulasi dan flokulasi. Akan tetapi semakin rendah kualitas air yang akan diolah, maka akan semakin banyak bahan kimia yang kita butuhkan. Sehingga biaya produksi pun juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah biofilter berbasis makhluk hidup, yakni kerang air tawar Anodonta-Wudiana, sebagai unit substitusi untuk meningkatkan kualitas air baku. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami rumuskan adalah meningkatkan kualitas air baku dengan menggunakan biofilter Anodonta-Wudiana. Dengan tujuan penelitian kami, yaitu untuk menghilangkan partikel-partikel berukuran 0,1 hingga 50 mikrometer pada air baku. Lalu, untuk manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua, yaitu sebagai salah satu model teknik pengolahan air baku dan juga sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan kualitas air. Kemudian, untuk luaran yang kami harapkan, yaitu hasil penelitian ini dapat dipublikasikan ke masyarakat. Dan alat biofilter yang kami rancang dapat dipatenkan oleh pemerintah. Ciri khas dari unit substitusi biofilter ini yaitu adanya kerang Anodonta-Wudiana yang berasal dari Taiwan. Kerang ini umumnya ditemukan di perairan jernih yang alirannya tidak begitu deras. Kerang Anodonta-Wudiana merupakan kerang penghasil mutiara air tawar, namun pemanfaatannya dalam bidang produksi mutiara air tawar masih belum optimal. Dan seperti yang kita ketahui, kerang tergolong hewan filter feeder, yaitu hewan yang mendapatkan makanannya dengan cara menyaring air yang masuk ke dalam tubuhnya. Demikian juga dengan kerang Anodonta-Wudiana. Oleh karena itu, kerang Anodonta-Wudiana memiliki potensi ekologis yang besar sebagai agen biofilter. Berikut merupakan rancangan desain biofilter Anodonta-Wudiana yang kami usulkan sebagai unit substitusi untuk meningkatkan kualitas air baku. Untuk mekanisme kerja dari biofilter ini yakni pertama-tama air baku dialirkan menuju ke tangki pengendapan, kemudian diberi bubuk biji kelor sambil diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu didiamkan selama
2 jam hingga terbentuk endapan di dasar tangki. Kemudian, air dipisahkan dari endapan yang terbentuk dan dipompa menuju ke tangki kedua, yaitu tangki filter kerang. Di dalam tangki tersebut akan terjadi proses filtrasi air oleh kerang Anodonta woodiana. Jumlah kerang Anodonta woodiana yang kami masukkan ke dalam tangki tersebut yaitu sebanyak 8 ekor. Setelah tangki terisi penuh, air kemudian dipompa menuju ke tangki berikutnya, yaitu tangki filter mixed material. Di dalam tangki tersebut terdapat beberapa lapis komponen material yang berbeda. Di antaranya ada lapisan kerikil, sabut kelapa, arang aktif dari kulit kacang tanah, pasir halus, dan ijuk. Di dalam tangki tersebut, air akan mengalami proses filtrasi lebih lanjut, hingga terbentuk air yang bersih. Air bersih yang terbentuk ini kemudian ditampung di dalam tangki penampungan. Berikut adalah biaya yang kami anggarkan untuk pembuatan unit substitusi biofilter Anodonta woodiana. Dan ini adalah jadwal kegiatan yang kami rancang untuk program penelitian ini. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?